Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas tentang apa saja yang akan kami presentasikan mengenai praktikum kewirausahaan. Anggota kami yaitu Siti Komariah, Bella Adira Lestari, Adinda Kristianti, Caroline, Nabila, dan Nika Sri Rahayu, juga Indriani. Yang pertama akan kami bahas yaitu identifikasi peluang bisnis, tujuan, analisa produk dengan 5W1H, analisis SWOT, studi kelayakan usaha, dan tahap penelitian usaha. Yang pertama yaitu identifikasi peluang bisnis dari bisnis yang akan kami lakukan. Seperti yang sudah saya jelaskan, kami di sini akan membuat kewirausahaan yaitu Stup Roti. Di era sekarang ini, bisnis kuliner ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Contohnya yaitu seperti dessert yang akan kami lakukan, yang akan kami wirausahakan. Karena dessert ini memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Dessert pada zaman sekarang ini adalah jenis bahan yang biasa ditemui dimanapun dan kapanpun, karena dessert ini menggunakan berbagai makanan yang modern seperti cake, roti, ataupun puding. Tujuannya yaitu mendapat keuntungan dari produk ini, kemudian memudayakan makanan sehat karena yang akan kita gunakan ini adalah roti, dessert berbentuk roti. Tapi roti tersebut tidak mengandung esensi kimia ataupun pengawet. Yang ketiga, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu, dessert ini disukai dari banyak kalangan, seperti dari anak kecil sampai pun orang dewasa. Analisa produk kami yaitu keunggulan produk kami yang pertama, harganya itu relatif murah dibandingkan dengan produk dessert lainnya, seperti ada yang terkenal itu misalnya Bittersweet Najla dan yang lain-lain yang harganya itu di atas 50.000. Sedangkan produk kami ini bisa dijangkau dengan harga di bawah 30.000. Kemudian produk kami ini memiliki kualitas yang baik karena kami sendiri yang membuat, dan bahan-bahannya juga terjamin. Kemudian yang ketiga, produk ini cocok untuk dikonsumsi oleh segala usia, mulai dari anak-anak sampai pun orang tua. Kemudian analisis 5W1H yaitu what, yaitu apa. Yang akan kami buat ini adalah Stup Roti. Stup Roti ini adalah alternatif sebagai pengganti makanan berat saat sarapan. Bisa kita ketahui terkadang kita malas untuk sarapan, apalagi untuk sarapan nasi di pagi hari. Dan dengan Stup Roti ini kita bisa mengganti karbohidrat tersebut dengan roti. Dan ditambah lagi, Stup Roti ini merupakan dessert lezat yang memiliki bahan dasar roti tawar, susu, dan santan yang dikreasikan sedangkan digandrungi oleh pecinta kuliner. Namun selain itu, selain menjadi sarapan, Stup Roti ini bisa juga dijadikan sebagai dessert atau penutup makanan. Jadi bisa dimakan tidak hanya untuk sarapan, bisa untuk siang, sore, ataupun malam. Kemudian why? Mengapa kami membuat ini? Karena makanan ini adalah bisnis kuliner yang cukup menjanjikan. Saat ini ditambah dengan segmentasi pasar yang bisa diakses dengan mudah di era digital 4.0 ini. Kemudian modalnya ini penggunaan modal yang terbilang masih terjangkau karena dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian selanjutnya itu bahan baku. Penggunaan sumber daya bahan baku ini cukup mudah didapatkan dan mengandung nilai gizi yang sehat seperti roti, keju, susu, dan lain-lainnya. Kemudian inovasi produk. Pemanfaatan bahan baku roti yang sudah ada ini kami kreasikan dengan bahan tambahan lainnya yang menjadi makanan enak dan menarik. Contohnya berbagai macam topping yang akan tersedia, mulai dari topping modern seperti
matcha ataupun keju, dan sampai topping tradisional seperti kue-kue tradisional yang akan ditambahkan di atas stuk roti kami. Kemudian atau siapa yang akan menjadi target pasar kami, yaitu target pasar kami ini terdiri dari semua kalangan, yaitu baik dari orang tua, pemuda, remaja, sampai anak-anak. Kapan? Usaha stuk roti ala-ala ini sudah dijalankan sejak bulan Juni 2020. Kemudian kami dari salah satu anggota kami akan melanjutkan usaha stuk roti ini. Kemudian di mana? Sebagai pemula dalam berbisnis, optimalisasi media sosial menjadi salah satu cara terbaik dalam mengelola bisnis, terutama dalam bidang promosi. Kami akan mempromosikan produk kami ini menggunakan media sosial yang kami miliki. Di antaranya itu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Kemudian produk rumahan menjadikan rumah sebagai media produksi suatu produk. How atau bagaimana kami menjalankan atau menjalankan proses jual beli ini. Kami menggunakan sistem pre-order. Jadi sistem pre-order ini merupakan sistem penjualan di mana pembeli harus memesan dan membayar terlebih dahulu. Barang atau produk yang akan dibelinya kepada penjual. Penjualan dengan sistem pre-order hanya memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang kami gunakan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kami akan melaksanakan jual beli ini dalam sistem sosial media. Keuntungan dari sistem pre-order ini yang pertama yaitu mendapatkan uang di muka untuk modal produksi, sehingga membantu untuk modal kami dalam pembuatan stuk roti. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah produk yang harus diproduksi, sehingga mencegah untuk mengurangi basinya produk dan yang lain-lainnya. Kemudian tidak perlu menyetok barang, sehingga tidak menanggung kerugian akibat barang tidak laku dijual. Kemudian analisa SWOT. Produk kami yang pertama itu kekuatan atau strength-nya itu adalah kuliner ini merupakan kebutuhan. Produk kami hampir dapat diterima semua kalangan. Bahan baku kami ini mudah didapat, sehat dan terjangkau. Harga produk terjangkau dan memiliki aneka ragam topping. Yang kedua, kelemahannya yaitu produk ini tidak ready stock karena kami melakukan sistem pre-order, jadi harus memesan dulu baru kami membuat produk tersebut. Kemudian adanya kekurangan sistem PO pre-order seperti yang sudah tadi disebutkan. Kemudian produk kami ini hanya tahan kurang lebih 3 hari karena kami tidak menggunakan pengawet, hanya menggunakan bahan-bahan seperti roti, susu, keju, dan yang lainnya, sehingga produk kami ini hanya tahan 3 hari. Kemudian opportunity atau peluangnya yaitu banyak konsumen, karena kami ini adalah produk makanan yang dimana makanan ini itu dibutuhkan setiap hari. Kemudian sistem distribusinya ini cukup mudah karena pengemasannya itu cukup baik dan tidak terlalu besar sehingga mudah untuk didistribusikan. Kemudian gaya atau tren masyarakat yang menyukai produk makanan kekinian yang sudah diketahui bahwa dessert ini sangat modern di zaman sekarang ini. Kemudian ancamannya itu adanya pesaing produk yang sama. Karena produk ini adalah produk yang modern dan disukai banyak kalangan, sudah banyak sekali brand dan atau produk-produk yang membuat dessert ini, sehingga pesaing produk ini semakin banyak. Kemudian studi kelayakan usaha. Studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kajian ilmu yang menilai pengerjaan suatu bisnis untuk dilihat layak atau tidak layak. Dilaksanakan dengan menempatkan ukuran-ukuran baik secara kualitatif dan kuantitatif yang akhirnya terangkum dalam sebuah rekomendasi. Tahap penemuan ide ini. Orang Indonesia biasanya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, tapi banyak yang merasa nasi terlalu berat untuk dimakan 3 kali sehari, apalagi untuk anak-anak yang susah makan. Tentu harus ada alternatif lain sebagai penggantinya. Roti adalah alternatif kami sebagai pengganti makanan berat saat sarapan dan dapat dijadikan dessert. Tahap evaluasi.
Stup roti yang akan diproduksi tentunya berbeda dengan yang biasanya terdapat pada segi varian topping, serta pengemasan yang lebih kekinian. Tahap pengurutan usulan yang layak. Penjualan stup roti dengan sistem pre-order atau PO ini merupakan tahapan awal yang tepat untuk memulai bisnis. Tahap perencana pelaksanaan, yaitu pada tahap ini meliputi pemilihan produk, pembuatan label, keuangan, tahapan produksi, kemudian pemasaran. Tahap pelaksanaan. Setelah semua persiapan selesai, maka tahap selanjutnya yaitu merealisasikan pelaksanaan. Ini adalah salah satu contoh jurnal untuk analisis pendapatan usaha roti pada industri rumah tangga Aisyah Bakery di Kota Palu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.